Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Legenda Tak Terungkap, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di bawah langit senja yang mulai meredup, Rina melangkah perlahan melewati jalan setapak berbatu. Desa kecil di Lampung ini masih sama seperti dulu, tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan pepohonan jati yang menjulang tinggi di sepanjang jalan. Rumah kayu sederhana itu akhirnya tampak di hadapannya. Rina menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Bertahun-tahun ia tak menginjakan kaki di sini, sejak memilih hidup di kota bersama suaminya. Kini, setelah sang suami tiada, satu-satunya tempat yang terpikir olehnya hanyalah rumah ini. Rumah di mana kakeknya, Pak Wiryo, masih setia menunggu. Pintu terbuka, dan sosok pria tua berusia 70 tahun itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang penuh keriput menyiratkan kehangatan. Matanya berkaca-kaca saat melihat Rina berdiri di depannya. "Sudah lama sekali kau tak pulang, Nak." Suara Pak Wiryo bergetar, penuh kasih sayang. Rina tersenyum kecil, meski dadanya terasa sesak. "Aku ingin menenangkan diri di sini, Kek. Di kota, semuanya terlalu berat untukku." Pak Wiryo menepuk punggung cucunya dengan lembut, lalu menariknya masuk ke dalam rumah. Aroma kayu yang khas langsung menyelimuti Rina, membawa kenangan masa kecilnya kembali ke permukaan. Malam itu, mereka makan bersama. Pak Wiryo menceritakan bagaimana ia menjalani hari-harinya seorang diri sejak istri dan anak sematawayangnya, ayah Rina, pergi meninggalkannya untuk selamanya. Rina mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali menyeruput teh hangat yang disajikan kakeknya. Di luar, angin mulai berhembus kencang. Suara jangkrik dan lolongan anjing liar menggema di kegelapan. Rina duduk di teras rumah, memeluk lututnya sendiri. Ia menatap langit yang kelam, pikirannya melayang pada kenangan bersama almarhum suaminya. Bayangan itu masih terasa begitu nyata. Pak Wiryo keluar dan duduk di kursi kayu tak jauh darinya. Tatapannya penuh perhatian. "Kau masih memikirkan suamimu?" tanyanya pelan. Rina menghela napas panjang. "Tentu saja, Kek. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Rasanya seperti separuh jiwaku ikut pergi." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Aku paham perasaan itu. Aku juga pernah kehilangan nenekmu. Awalnya sulit, tapi waktu akan membuatmu terbiasa." Rina menatap kakeknya dalam diam. Ada kebijaksanaan dalam sorot matanya, tapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan. Angin malam semakin dingin, membuat Rina menggigil. Pak Wiryo berdiri, masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan sebuah selimut tebal. "Kemarilah," katanya, membentangkan selimut itu di pundak Rina. Rina terkejut dengan kehangatan yang ia rasakan. Tubuh kakeknya begitu dekat dengannya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar aman. Tanpa sadar, ia bersandar di bahu pria tua itu. "Terima kasih, Kek," bisiknya pelan. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang gelap, seolah menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya. Malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sesuatu yang tak seharusnya ada. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan, menyusup di antara celah-celah rumah kayu yang sudah tua. Rina masih duduk di teras. Selimut yang diberikan kakeknya membungkus tubuhnya dengan hangat. Di sampingnya, Pak Wiryo masih diam, menatap langit seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Rina," suara beratnya memecah keheningan. "Iya, Kek?" Rina menoleh, menatap wajah tua yang penuh garis kehidupan itu. Pak Wiryo menarik napas dalam, matanya menerawang. "Kau merasa kesepian di sini?" Rina terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kesepian sudah menjadi bagian dari hidupku, Kek. Sejak kepergian suamiku, aku merasa seperti hidup tanpa tujuan." Pak Wiryo menoleh, menatap cucunya dalam-dalam.
Kau masih muda, Rina. Hidupmu belum berakhir. Jangan biarkan kesedihan merenggut segalanya darimu. Rina tersenyum tipis, tapi ada kepedihan di baliknya. Aku hanya butuh waktu untuk bisa menerima semuanya. Pak Wiryo mengangguk pelan. Ia menatap wajah cucunya, melihat bagaimana sinar lampu minyak menerangi kulitnya yang lembut. Wajah itu mengingatkannya pada anaknya, ayah Rina, yang kini sudah tiada. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergemuruh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rina, kau harus istirahat. Sudah larut, katanya akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Rina mengangguk. Ia bangkit, berjalan masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh ke belakang. Pak Wiryo masih duduk di kursi kayu itu, menatap lurus ke depan dengan pandangan yang sulit diartikan. Malam itu, Rina terbaring di tempat tidurnya, tapi matanya sulit terpejam. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan aneh yang muncul saat kakeknya menatapnya tadi, kehangatan yang ia rasakan saat bersandar di bahunya. Di luar, suara langkah kaki terdengar samar. Rina menahan napas, jantungnya berdegup lebih kencang. Pagi datang membawa cahaya surya yang hangat, tetapi hati Rina masih diliputi kegelisahan. Ia membantu kakeknya menyiapkan sarapan, seperti biasa. Tangan-tangannya sibuk mengiris sayur, tetapi pikirannya melayang ke kejadian semalam. Pak Wiryo juga terlihat berbeda. Ia lebih banyak diam, sesekali mencuri pandang ke arah cucunya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Kek, tadi malam kakek tidak tidur?" Rina bertanya, mencoba mencairkan suasana. Pak Wiryo tersentak kecil, lalu menggeleng pelan. "Ah, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit gelisah." Mereka melanjutkan makan dalam diam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika Rina pergi ke pasar desa untuk membeli beberapa kebutuhan, tatapan-tatapan aneh mulai ia rasakan. Beberapa ibu-ibu yang biasa ramah dengannya kini berbisik-bisik, meliriknya dengan pandangan curiga. "Kau lihat itu?" Suara seorang wanita terdengar pelan, tetapi cukup jelas bagi Rina. Janda muda tinggal serumah dengan kakeknya yang sudah tua. Tidak pantas. Benar, ada yang aneh. Jangan-jangan, suara mereka mengecil, tetapi maknanya menusuk hati Rina. Dada Rina terasa sesak. Ia berusaha mengabaikan, tetapi langkah kakinya terasa berat saat berjalan pulang. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat. "Ada apa, Nak?" Pak Wiryo bertanya dengan cemas. Rina menghela napas panjang. "Orang-orang mulai berbisik tentang kita, Kek. Mereka menilai buruk tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Wiryo mengepalkan tangan. Matanya berkilat marah. "Mereka tidak tahu apa-apa. Biarkan saja omongan kosong itu." Tetapi, Rina tahu, fitnah lebih tajam dari pedang. Dan apa yang berawal sebagai bisikan kecil, bisa berubah menjadi badai yang tak terkendali. Di malam yang semakin sunyi, Rina kembali termenung di teras. Pikirannya dipenuhi kegelisahan. Namun di balik itu, ada perasaan lain yang lebih membingungkan. Perasaan yang ia sendiri tak ingin akui. Hujan turun dengan lembut di malam itu, membasahi tanah desa yang semakin dingin. Rina duduk di ruang tengah, memeluk cangkir teh hangat di tangannya. Pak Wiryo duduk di seberangnya, diam dalam pikirannya sendiri. Sejak bisik-bisik di pasar itu, suasana rumah terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kek, kakek tidak pernah kesepian tinggal sendiri selama ini?" Rina tiba-tiba bertanya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Pak Wiryo tersenyum kecil, tetapi matanya menerawang jauh. "Tentu saja kesepian, Nak. Tapi begitulah hidup, penuh kehilangan." Rina terdiam. Ia memahami perasaan itu lebih dari siapapun. Kehilangan suaminya, kehilangan arah dalam hidup. Dan kini, ia kembali ke desa dengan harapan bisa menemukan kedamaian. Suara rintik hujan semakin lebat.
Angin dingin berhembus melalui celah-celah rumah kayu mereka. Tiba-tiba, tubuh Rina menggigil. Ia merapatkan jaketnya, tetapi hawa dingin tetap menusuk kulitnya. Pak Wiryo memperhatikannya. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan mengambil selimut tebal dari dalam kamar. Ia menghampiri Rina, lalu membentangkan selimut itu di pundak cucunya. "Kemarilah, biar tidak kedinginan." Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Rina ragu sejenak, tetapi hawa dingin terlalu menusuk. Ia bergeser mendekat, merasakan kehangatan yang diberikan Pak Wiryo. Detak jantungnya terdengar lebih jelas dalam keheningan itu. Tanpa sadar, Rina menyandarkan kepalanya di bahu pria tua itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar aman. Pak Wiryo tidak bergerak, hanya diam, membiarkan cucunya bersandar padanya. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan sejak malam itu, batas-batas yang seharusnya ada, perlahan mulai memudar. Pagi itu, langit tampak cerah setelah semalaman diguyur hujan. Rina bangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya terasa berat. Pikirannya kacau. Ia mencoba mengabaikan kegelisahan yang menyelimutinya dan melangkah ke dapur untuk membantu Pak Wiryo menyiapkan sarapan. Pria tua itu sudah duduk di kursi kayu dekat jendela, menikmati kopi hitamnya. Ketika melihat Rina, ia tersenyum hangat. "Tidurmu nyenyak semalam?" tanyanya pelan. Rina mengangguk. "Cukup, Kek." Tetapi hatinya berkata lain. Ia tidak benar-benar tidur. Semalaman ia merenung, mengingat setiap detik kebersamaannya dengan Pak Wiryo di malam hujan itu. Ada sesuatu yang membuatnya resah, sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Suasana desa tetap tenang seperti biasa, tetapi tidak dengan pikirannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam pasar, ia merasakan tatapan tajam menusuk ke arahnya. Bisik-bisik terdengar di antara para ibu yang sedang memilih sayuran. Beberapa di antara mereka menoleh dengan ekspresi yang sulit ditebak. Janda muda itu, kenapa betah sekali tinggal sama kakeknya? Suara lirih seorang wanita parubaya terdengar di telinga Rina. "Aneh, bukan? Aku dengar mereka sangat dekat." "Terlalu dekat," sahut yang lain. Jantung Rina berdegup kencang. Seketika, udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Tangannya mengepal, tetapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia tahu desas-desus seperti ini berbahaya. Dengan langkah cepat, ia menyelesaikan belanjanya dan kembali ke rumah. Namun, sepanjang jalan, suara-suara sumbang itu terus berputar di kepalanya. Sampai di rumah, Pak Wiryo melihat raut wajahnya yang muram. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Rina menatap kakeknya, ragu sejenak sebelum menjawab. Orang-orang mulai berbicara. "Kek, tentang kita." Pak Wiryo terdiam. Tatapannya mengeras, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Biarkan mereka bicara," katanya akhirnya. "Kita tahu kebenarannya." Tetapi Rina tidak yakin. Benarkah ia masih tahu di mana batas kebenaran dan kesalahan? Di luar, angin bertiup pelan, membawa bisikan-bisikan yang tak henti menggema di telinganya. Sejak hari itu, Rina merasa udara di desa semakin berat. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, selalu ada tatapan aneh yang mengikutinya. Para ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian berbisik pelan. Pemilik warung di ujung jalan menatapnya lama sebelum akhirnya pura-pura sibuk dengan dagangannya. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya menyapanya kini tampak ragu-ragu mendekat. Pak Wiryo juga menyadari perubahan itu. Meskipun ia tidak pernah membicarakannya secara langsung, Rina tahu bahwa pria tua itu menahan amarahnya. Beberapa kali, ia melihat kakeknya termenung lama di teras rumah, menggenggam cangkir kopi yang sudah lama dingin. Suatu sore, Rina duduk di ruang tengah, menatap bayangannya sendiri di cermin tua di dinding. Wajahnya pucat, matanya redup. Ia menyentuh perutnya yang terasa lebih sensitif dari biasanya.
Belakangan ini ia sering merasa lemas dan mual. Awalnya ia pikir hanya kelelahan atau stres, tetapi kini ia mulai ragu. Malam itu, hujan kembali turun deras. Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya, merasakan sesuatu yang terus mengganggunya. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia harus memastikan apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Keesokan paginya, Rina berpamitan pada Pak Wiryo untuk pergi ke puskesmas desa. Kakeknya tidak bertanya banyak, hanya mengangguk dan berpesan agar ia berhati-hati di jalan. Setibanya di puskesmas, Rina menjalani pemeriksaan. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi jantungnya terus berdegup kencang. Setelah beberapa menit menunggu, seorang perawat datang dengan selembar kertas di tangannya. "Selamat, Bu Rina," kata perawat itu dengan senyum kecil. "Anda hamil." Kata-kata itu menggema di kepalanya. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Hamil. Tangannya bergetar saat menerima hasil pemeriksaan. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak berani ia jawab. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kembali ke rumah, langkahnya terasa berat. Ia berdiri di depan pintu, menggenggam hasil pemeriksaan dengan jemari gemetar. Pak Wiryo menatapnya dengan penuh tanya. "Ada apa, Nak?" Rina menelan ludah. Suaranya hampir tak terdengar. "Kek, aku hamil." "Hening." Pak Wiryo menatapnya tanpa ekspresi. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar mereka terasa begitu sunyi. Hujan gerimis di luar seakan berhenti. Angin yang biasa berhembus di antara pepohonan pun seolah membisu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar desas-desus baru saja dimulai. Pak Wiryo tidak segera menjawab. Tatapannya kosong, tangannya yang keriput menggenggam erat kursi kayu tempatnya duduk. Rina bisa melihat rahang kakeknya mengeras. Napasnya sedikit tersengal. "Kau hamil?" Suara Pak Wiryo akhirnya keluar, nyaris seperti bisikan. Rina mengangguk pelan. Tubuhnya lemas, seolah tenaga terakhirnya telah habis. Pak Wiryo menutup matanya sejenak, sebelum akhirnya berdiri dengan gerakan lambat. Ia berjalan ke arah jendela, menyingkap tirai tipis yang menggantung di sana. Di luar, langit mendung menggantung rendah, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. "Siapa?" tanya Pak Wiryo dengan suara parau. Rina menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk mengungkapkan kebenaran. Suasana di dalam rumah itu terasa begitu berat. Detik-detik berlalu dalam kebisuan yang menyiksa. Hingga akhirnya, Pak Wiryo berbalik, menatap Rina dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Katakan, Rina, siapa yang telah membuatmu hamil?" Gina, tetangga mereka yang sejak tadi mengintip dari balik jendela rumahnya, menahan napas. Ia tidak bisa mendengar percakapan di dalam rumah itu, tetapi wajah pucat Rina dan sorot mata Pak Wiryo yang penuh ketegangan membuatnya semakin penasaran. Tanpa berpikir panjang, Gina bergegas meninggalkan rumahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar. Hanya dalam hitungan jam, hampir seluruh desa membicarakannya. Bisik-bisik yang tadinya hanya sekadar kecurigaan kini berubah menjadi gosip yang jauh lebih liar. "Rina hamil. Katanya dia belum menikah. Siapa bapaknya? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Pak Wiryo." Gosip semakin berkembang liar. Di warung kopi, di halaman masjid, bahkan di sawah tempat para petani bekerja, semua orang membicarakan hal yang sama. Sore itu, ketika Rina sedang duduk termenung di dalam kamarnya, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. "Tok, tok, tok." Suara itu tegas dan penuh desakan. Pak Wiryo berjalan perlahan ke arah pintu, menatap Rina sejenak sebelum akhirnya membukanya. Di ambang pintu, berdiri beberapa lelaki desa dengan wajah serius. Di belakang mereka, ada para ibu-ibu dan beberapa pemuda yang ikut berkumpul. "Maaf Pak Wiryo." Salah satu dari mereka berbicara, suaranya dingin. "Kami ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting."
Pak Wiryo tetap diam, tetapi dari sorot matanya, ia tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Angin sore berembus pelan, tetapi ketegangan di depan rumah Pak Wiryo justru semakin menyesakan. Wajah-wajah penuh curiga dan emosi terpampang jelas di antara kerumunan. Rina menatap mereka dari balik jendela. Jantungnya berdebar kencang. Ia bisa melihat Gina berdiri di barisan belakang, menatapnya dengan sorot mata penuh arti. "Pak Wiryo," suara salah satu lelaki desa, Pak Suparjo, terdengar tegas. "Kami ingin kejelasan. Ada kabar yang beredar bahwa Rina hamil." Suasana mendadak sunyi. Semua orang menunggu respons dari Pak Wiryo. Lelaki tua itu menarik napas dalam, seolah mengumpulkan kekuatan. "Dan apa urusannya dengan kalian?" tanyanya dengan suara tenang, tetapi penuh tekanan. Bisik-bisik mulai terdengar dari para warga. Seorang ibu-ibu, Bu Marni, maju selangkah. "Pak, jangan salahkan kami. Ini masalah besar. Rina belum menikah, tapi tiba-tiba hamil. Orang-orang mulai curiga." Pak Wiryo tetap diam. Matanya hanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. "Katakan, Rina." Suara Pak Suparjo tiba-tiba meninggi. "Siapa yang bertanggung jawab atas kehamilanmu?" Mata semua orang kini tertuju pada Rina. Napasnya memburu, tubuhnya terasa lemas. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tercekat. Gina melangkah maju, tangannya bersedekap. "Jangan-jangan, ini ada hubungannya dengan Pak Wiryo sendiri." Kata-kata itu bagai petir yang menggelegar di tengah langit yang mendung. Orang-orang yang awalnya hanya menduga-duga kini mulai mengangguk-angguk, seolah mendapatkan bukti yang mereka cari. "Astagfirullah, Pak Wiryo." Bu Marni menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya penuh keterkejutan. "Ini tidak benar." Pak Wiryo akhirnya membuka suara. Nadanya masih tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Lalu siapa, Pak?" Pak Suparjo mendesak. "Kalau bukan Bapak, siapa?" Suasana semakin memanas. Beberapa pemuda desa mulai saling berbisik. Ada yang menggeleng tak percaya, ada pula yang menatap Pak Wiryo dengan tatapan jijik. Rina merasa tubuhnya semakin berat. Kakinya lemas, tangannya bergetar. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Pak Wiryo memejamkan matanya sejenak sebelum menatap Rina. "Katakan, Rina, kau harus bicara sekarang." Ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang menunggu, udara di sekitar mereka terasa begitu berat. Dan akhirnya, dengan suara bergetar, Rina membuka mulutnya. Suara Rina terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa mengatakan siapa ayah dari bayi ini." Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang berbisik keras, sementara yang lain menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Pak Suparjo melangkah mendekat. "Rina, jangan diam saja. Kalau kau tidak mau jujur, kami akan menganggap Pak Wiryo sebagai pelakunya." Gina menyeringai kecil, seolah menikmati situasi ini. "Benar. Kalau bukan dia, siapa? Tidak ada pria lain yang sering bersamamu selain Pak Wiryo." Dada Rina terasa sesak. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah habis. Aku tidak bisa mengatakannya." Ulangnya, suaranya semakin lirih. "Berarti benar." Suara Bu Marni pecah di antara kerumunan. "Ya Allah, Rina, kenapa kau melakukan ini?" Pak Wiryo menggeram. Rahangnya mengeras. "Cukup." Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam. Ia menatap Rina dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah warga. "Kalian semua sudah keterlaluan. Menuduh tanpa bukti, menyebarkan gosip tanpa kepastian. Apakah ini yang diajarkan di desa ini?" Tetapi Pak Suparjo tidak goyah. "Kalau memang bukan Bapak, buktikan. Kalau Rina tidak mau bicara, maka biarkan kami mencari jawabannya sendiri." "Bagaimana caranya?" Suara Pak Wiryo tetap tenang, tapi tatapannya tajam.
Gina tersenyum sinis. Tes DNA. Sekali lagi, suasana berubah hening. Kata-kata itu terdengar seperti palu godam yang jatuh tepat di atas kepala Rina. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Jika memang bukan Pak Wiryo, maka tes DNA akan membuktikannya, lanjut Gina. Atau, kau takut, Rina? Rina menggigit bibirnya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Seluruh desa menunggu jawaban darinya. Pak Wiryo masih berdiri tegak. Wajahnya sulit ditebak. Baik. Suara Rina akhirnya keluar. Pelan tapi tegas. Aku akan melakukan tes DNA. Kerumunan langsung heboh. Beberapa orang saling berbisik. Ada yang mengangguk puas. Ada yang masih ragu. Bagus, kata Pak Suparjo. Dalam waktu dekat, kita akan tahu kebenarannya. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit yang merah merona. Tetapi ketegangan di desa ini belum akan mereda. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. 2 minggu berlalu dengan ketegangan yang terus menggantung di udara. Semua warga menunggu hasil tes DNA yang akan mengungkap siapa ayah dari bayi yang dikandung Rina. Dalam 2 minggu ini, gosip semakin liar, dan pandangan orang-orang terhadap Rina semakin penuh kecurigaan. Di rumah kepala desa, Rina duduk di sudut ruangan dengan wajah tertunduk. Pak Wiryo duduk di sebelahnya. Wajahnya tetap tenang meskipun ada bayangan kelelahan di matanya. Di hadapan mereka, Pak Suparjo memegang amplop putih yang masih tersegel rapat. Gina berdiri tak jauh dari sana. Senyum sinisnya masih sama seperti sebelumnya. Baik. Pak Suparjo menarik napas panjang. Ini hasilnya. Semua orang menahan napas. Rina menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram kain bajunya dengan erat. Pak Wiryo hanya duduk diam, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dengan gerakan hati-hati, Pak Suparjo membuka amplop dan mengeluarkan selembar kertas. Matanya bergerak cepat membaca isi laporan sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya dan menatap Rina. Hasilnya negatif. Suasana langsung meledak. Beberapa orang terkesiap, beberapa yang lain berseru tidak percaya. Gina tampak terkejut. Mulutnya sedikit terbuka sebelum akhirnya ia menggelengkan kepala. Tidak mungkin, desisnya. Tes ini salah. Pasti ada kesalahan. Tes ini dilakukan oleh laboratorium resmi, potong Pak Suparjo. Tidak mungkin ada kesalahan. Jadi ini berarti. Bu Marni melangkah maju, menatap Rina dengan tatapan tajam. Bapak Wiryo bukan ayah dari bayi ini. Benar, Pak Suparjo mengangguk. Tes ini menunjukkan bahwa Pak Wiryo tidak memiliki hubungan biologis dengan anak dalam kandungan Rina. Gina semakin gelisah. Kalau bukan dia, lalu siapa? Semua mata kini tertuju pada Rina. Napasnya tersengal, dan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merasa terpojok, dikelilingi oleh tatapan penuh tuntutan. Rina, jawab. Suara Pak Suparjo terdengar tajam. Siapa ayah dari bayi ini? Rina menggeleng lemah. Aku tidak bisa mengatakannya. Gina menghela napas keras. Astaga. Kau masih mau merahasiakannya? Cukup. Suara Pak Wiryo terdengar tegas. Tes ini sudah membuktikan bahwa aku bukan ayah dari bayi ini. Artinya, semua tuduhan yang selama ini kalian lontarkan padaku adalah salah. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang tampak malu. Bu Marni menunduk. Sementara Pak Suparjo menghela napas berat. Tetapi satu pertanyaan masih menggantung di udara. Jika bukan Pak Wiryo, lalu siapa? Tatapan semua orang kembali tertuju pada Rina, menunggu jawaban yang bisa mengakhiri teka-teki ini. Suasana di ruang kepala desa semakin tegang. Rina masih diam, wajahnya semakin pucat. Semua orang menunggu, napas mereka tertahan, berharap jawaban yang akan mengakhiri teka-teki ini. Gina melangkah mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Rina. Kau sudah tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Kalau bukan Pak Wiryo, siapa? Tangan Rina gemetar.
Ia meremas kain bajunya. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Dadanya naik turun, berusaha mengatur napasnya yang terasa sesak. Pak Suparjo menghela napas panjang. Rina, lebih baik kau jujur sekarang. Semakin lama kau menutupinya, semakin buruk akibatnya. Gina tersenyum sinis. Apa perlu kita lakukan tes DNA lagi ke semua laki-laki di desa ini? Suasana semakin riuh. Beberapa warga mulai berbisik, beberapa yang lain saling tatap dengan rasa curiga. Pak Wiryo menatap Rina dengan lembut, berbeda dengan yang lain. Rina, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku tahu kau ketakutan. Tapi percayalah, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan selain mengatakan yang sebenarnya. Air mata Rina semakin deras. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya menutupi wajahnya yang basah. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, Dia mengancamku. Aku tidak bisa bicara. Suasana langsung berubah hening. Semua orang tercengang. Pak Suparjo langsung menegang. Siapa yang mengancammu? Tanyanya tegas. Rina menutup matanya, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia mengucapkan sebuah nama. Pak Darman. Seketika, keheningan berubah menjadi kehebohan. Beberapa orang menjerit, beberapa yang lain langsung berteriak tak percaya. Bu Marni langsung menutup mulutnya, sementara Gina tampak benar-benar terkejut. Pak Darman, salah satu tetua desa yang dihormati, seseorang yang selama ini dikenal sebagai orang bijaksana. Tidak mungkin, seseorang berteriak. Pak Darman sudah seperti orang tua bagi kita semua. Pak Suparjo langsung menoleh ke arah seorang pria tua yang duduk di pojok ruangan. Pak Darman, yang sejak tadi diam, kini menegang. Wajahnya yang keriput tampak kaku. Semua orang kini menatapnya dengan sorotan tajam. Pak Darman, suara Pak Suparjo bergetar dengan emosi. Benarkah ini? Pak Darman tetap diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, Rina melanjutkan dengan suara lirih. Dia mengancamku. Kalau aku bicara, dia bilang akan mencelakakan keluargaku. Gina tampak syok. Kepalanya menggeleng berulang kali. Tidak, ini pasti bohong. Pak Darman tidak mungkin. Namun, di tengah kehebohan itu, Pak Darman akhirnya mengangkat wajahnya. Napasnya berat. Lalu, dengan suara serak, ia berkata pelan, tidak ada gunanya aku mengelak lagi. Suasana mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Pak Darman, menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya. Napas Rina tersengal, tangannya menggenggam erat kain bajunya. Tubuhnya masih gemetar. Pak Darman menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, ya, itu benar. Seketika, ruangan pecah dalam kegemparan. Beberapa orang berteriak, beberapa yang lain langsung berdiri dengan ekspresi marah. Gina membekap mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Pak Darman, apa yang kau lakukan? Suara Pak Suparjo bergetar menahan emosi. Kau benar-benar melakukan itu? Pak Darman mengangguk perlahan. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi penyesalan. Kenapa? Suara Rina bergetar. Matanya penuh air mata. Kenapa kau melakukan ini padaku? Pak Darman menatap Rina dengan dingin. Karena kau perempuan yang cantik. Rina, sejak pertama kali aku melihatmu di kantor desa, aku sudah menginginkanmu. Gina mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar hebat. Astagfirullah. Kau. Pak Darman tersenyum tipis. Aku tahu ini akan terbongkar suatu saat nanti. Tapi kau semua tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Pak Suparjo berteriak marah. Pak Darman tertawa kecil. Bukan begitu, Suparjo. Aku hanya bilang, kalian tak bisa berbuat apa-apa karena aku sudah siap menghadapi konsekuensinya. Suasana semakin panas. Beberapa warga mulai mengepalkan tangan.
Wajah mereka merah pada menahan amarah. Namun, sebelum ada yang bertindak, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar. Brak! Pintu ruang kepala desa terbuka dengan kasar. Beberapa orang berseragam masuk. Wajah mereka tegas. Salah satunya langsung berseru, "Kami dari kepolisian, Pak Darman, Anda ditangkap atas tuduhan." Pak Darman menoleh ke arah mereka, masih dengan ekspresi tenangnya. Tanpa perlawanan, ia mengangkat tangannya dan membiarkan borgol melingkar di pergelangannya. Saat ia dibawa pergi, ia menoleh ke arah Rina dan tersenyum tipis. "Kau menang, Rina. Tapi ingat, dunia ini tidak adil." Rina menatapnya dengan mata basah. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorotannya. Ketakutan yang selama ini membelenggunya akhirnya lenyap. Pak Darman dibawa pergi dengan tangan terborgol. Langkahnya tenang, seolah tak ada penyesalan di dalam dirinya. Warga desa masih terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rina memejamkan mata, menarik napas panjang, membiarkan semua yang selama ini mengikatnya perlahan menghilang. Gina merangkulnya erat. "Kau sudah melewati semuanya. Rina, kau kuat." Mata Rina berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bukan hanya dari ketakutan, tapi juga dari belenggu masa lalu yang menghantuinya. Ia tahu, luka ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga yakin, Allah tidak akan meninggalkannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa mulai kembali normal. Tapi peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Manusia bisa saja menyembunyikan keburukan, tapi kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Di sebuah sore yang tenang, Rina duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit senja, meresapi segala kejadian yang telah dilaluinya. Di tangannya, ada mushaf Al-Quran yang selama ini menjadi penopangnya. Ia membuka salah satu halaman dan membaca ayat yang menenangkan hatinya. "Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Quran Surat Ibrahim 42. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Allah telah menolongnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ujian ini berat, tapi ia tahu, ada hikmah di balik semuanya. Hidup akan selalu penuh dengan cobaan. Kadang, kejahatan tampak berkuasa dan kebaikan seolah terabaikan. Tapi pada akhirnya, keadilan Allah pasti datang. Manusia boleh berbuat zalim, tapi mereka tidak akan pernah bisa lari dari balasannya. Rina menutup mushafnya, menatap masa depan dengan hati yang lebih kuat. Luka bisa sembuh, kehidupan bisa dilanjutkan, dan keimanan akan selalu menjadi cahaya di dalam kegelapan.